kawan-kawan nih dari SHK Lestari. Coba perkenalan dulu ya dari Mas Agus. Saya Agus Guntoro, saya ketua Gapok Tanya. Saya Muslimin, saya ketua kelompok tani Sri Lestari 1, salah satu anggota dari Gapok Tani SHK Lestari. Nama saya Dirman, saya dari kelompok tani SHK Karya Mukti 5. Salah satunya ya anggota dari Gapok Tani tadi, Pak. Terus Saya Santani, ketua dari Karya Mukti 3, sama seperti teman-teman yang lain. Saya Zarkowi dari ketua kelompok Karya Mukti 2 dari kelompok SHK Lestari. jadi tadi nemenin para mahasiswa ya di lapangan ya. Gimana kira-kira ya kesan pesan apa kegiatannya di sana juga apa kira-kira Mas? Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samaun rampung acara Maulid. Ini Pak Indri, dosen kehutanan Unila yang mendampingi para mahasiswa praktikum di Tahura, Hanura, wilayah kelola SHK Lestari. Nah, kita ngobrol sedikit aja 1-2 menit ke Pak Indri ya. Pak Indri, kira-kira kegiatannya tadi itu ya apa aja dan gimana kesan dan pesannya di selama praktikum di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini itu ada kegiatan praktikum 2 mata kuliah. Pertama adalah mata kuliah ekologi hutan. Yang kedua mata kuliah perlindungan hutan. Yang ekologi hutan ada di Gapoktan SHK Lestari. Sedangkan yang perlindungan hutan ada di Gapoktan apa ya Pak ya sebenarnya? Pak itu ya. Jaya Makmur. Jaya Makmur ya. Nah, pada kegiatan praktikum ekologi hutan ini sebenarnya mahasiswa ini diharapkan memiliki satu keterampilan di dalam melakukan survei vegetasi hutan. Ya, jadi ada berbagai aspek sih survei vegetasi hutan itu, hanya mendata vegetasinya saja, kemudian juga survei mengenai komponen ekosistem hutan, ya, bentuk komponen ekosistem hutan. Juga diharapkan para mahasiswa yang mengenai mata kuliah ekologi hutan itu mengetahui kondisi ekosistem hutan, tidak harus ekosistem hutan alami, ya. Bergantung kepada situasi ya. Ekosistem hutan itu kan ada yang alamiah, ada yang ekosistem hutan buatan yang sudah dikelola, maksud saya. Seperti yang di areal garapan Gapoktan ini merupakan salah satu ekosistem hutan yang sebagiannya adalah merupakan hutan buatan, sudah merupakan hutan tanaman, tapi hutan tanaman pada kawasan hutan konservasi. Artinya kalau ada hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi boleh dipanen kayunya, kalau hutan tanaman pada kawasan hutan konservasi yang dipanen atau dimanfaatkan oleh masyarakat adalah hasil bukan kayu atau nir kayu. Nah, saya rasa lingkupnya tidak perlu saya sampaikan semuanya. Terkait dengan kesan berpraktikum mata kuliah ekologi hutan, yang pertama memang saya belum sering ya masuki area ini, tapi sudah pernah. Belum sering. Kalau tahun 86-87 saya masuk mulai dari yang belum penjarahan itu, kemudian setelah penjarahan itu hanya kaget aja, tapi persoalan saya nggak tahu loh, itu bukan urusan saya, bukan punya saya aja. Setelah itu datang lagi ke sini lah, iseng-iseng pengen lihat-lihat gitu kan. Tahura itu mulai dari
Sungai Langka sampai Padang Cermin sana. Nah pas saya masuk ke sini nampak tilas masuk ke sana, bagus lagi lah. Wah kalau gitu ini mahasiswa perlu lah nampaknya masuk ke sini. Jadi bagian dari kesan saya bahwa areal ini bisa menjadi satu bagian tempat yang layak lah untuk lokasi praktikum ekologi hutan. Terus yang kemudian di sebelah sana ada praktikum mata kuliah perlindungan hutan. Nah, perlindungan hutan ini juga merupakan satu aspek penting untuk melestarikan hutan, bagian dari pelestarian hutan. Yang di sana itu mempelajari tentang apa saja serangga yang terdapat di area kawasan hutan atau di sekitarnya. Kan itu serangga bisa keluar masuk. Karena itu tadi malam ada kegiatan trapping satu serangga. Tadi siang juga pagi ada trapping satu serangga sesuai dengan serangga-serangga yang harus kita tangkap ya, ada metodenya gitu. Kemudian siang pagi tadi juga ada trapping serangga dengan 3 metode itu. Kemudian survei vegetasi untuk mengetahui vegetasi khususnya survei tegakan hutan atau vegetasi hutan. Kalau vegetasi itu kan banyak ya berhubungan dengan pertumbuhan, tidak hanya pohon-pohonan. Kalau yang perlindungan hutan di sana itu khusus mengenai tegakan hutan, artinya pepohonan-pepohonan. Kemudian kita mahasiswa kita harapkan bisa mengetahui mengenai kerusakan ya, bentuk-bentuk kerusakan yang disebabkan oleh hama, bentuk kerusakan yang disebabkan oleh penyakit. Kemudian mengetahui tingkat kerusakan suatu tegakan hutan. Nah, itu supaya nanti jadikan satu pelajaran bagi mahasiswa juga bagaimana sih kondisi tegakan hutan yang ada di situ. Lalu sebenarnya kalau bagi pengelola hutan sebenarnya itu penting untuk mengantisipasi keadaan kesehatan hutannya bagi pengelola. Tapi bagi mahasiswa untuk pelajaran ya, bahwa seperti apa sih kondisi kesehatan hutan dari segi hama, penyakit dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain gitu. Kalau itu satu riset mungkin bisa kita rekomendasikan, tapi ini untuk praktikum nanti saja lah rekomendasinya. Iya, rekomendasinya. Dan itu nanti bisa juga kalau rekomendasinya sangat prinsipil untuk disampaikan ke petani, mungkin petani bisa kita ajak juga untuk bagaimana sih cara kita mengidentifikasi tingkat kerusakan gitu, bisa itu yang dengan metode yang sederhana aja. Nah, kalau metode yang rumit dengan analisis yang seperti akademik itu nggak kena malah. Kalau petani harus yang sederhana, melihat yang sederhana. Nah, dan saya memiliki kesan juga praktikum di sana itu berkaitan dengan satu kawasannya di sana dan di sini, kelayakan kawasan hutan ini untuk tempat praktikum. Kemudian yang saya ucapkan terima kasih juga sambutan dari masyarakat di sini ya, kan seperti sudah mengenal gitu loh. Padahal kami tidak pernah berjumpa itu dengan orang lain yang dulu gitu. Tapi setelah masuk sini lagi, alhamdulillah Bapak Ibu di sana dan di sini itu menerima kami dan para mahasiswa untuk belajar di sini, baik itu untuk penelitian. Nanti ada penelitian Pak para mahasiswa kami ya, di daerah sini. Ada penelitian juga ini untuk praktikum juga, memungkinkan juga penelitian para dosen, memungkinkan juga untuk kegiatan pengabdian para dosen kepada para masyarakat khususnya yang memang masih membutuhkan sharing informasi ya, bukan kalau pembinaan itu ya sih sebenarnya tujuannya pembinaan, tapi lebih ke sharing informasi sehingga terjadi satu upaya untuk saling berbagi pengetahuan atau apa yang harus bisa kita lakukan. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Pak kepada Pak Agus Guntoro, pada Pak Mas Di, juga kepada para bapak petani yang tadi mendampingi mahasiswa kami, seluruh masyarakat yang ada di sini yang secara terbuka merespon dan menerima mahasiswa kami. Banyak tadi informasi para mahasiswa tadi itu saya ketemu sama saudara, nggak ada manfaat juga silaturahmi yang lama nggak ketemu katanya, nggak nyangka saudara di sini.
tadi saya ketemu dengan Pak di ujung sana itu tadi tawarin menginap gitu. Kalau di sana nggak cukup, ternyata banyak. Sana nawarin nginap, sana nawarin, enak dong kamu. Jadi sana nawarin juga ada rumah yang kosong katanya. Ada yang nawarin jadi menantu. Oh iya, belum tak tanya gitu tadi. Ada nggak yang mau ngambil mantu kamu? Gitu ya, terbiasa. Terima kasih pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri. Ya, sama Ya. Coba 1 menit dari pendamping mahasiswa, kesan dan pesannya seperti apa tadi? Nah, coba. Satu. Iya, 1 orang aja. Ya, inilah buat kesan dan pesan dari petani ke untuk mahasiswa. Mungkin kedepannya bisa berbagi pengalaman antara mahasiswa dan petani. Monggo Pak. Monggo Pak.